Ya. Menurut abang Selos bagus gak dengan Bionnya? Udah nanti dia cabut, kita yang pusing. Bang. So my dreams, you know. Yes. So my dreams Yes. in Indonesia. Yes. Cuman sampai situ bahasa Inggrisnya. Nama Paris Fernandes itu, ini belum pernah aku bahas nih. Nah, Ini dia yang belum pernah aku bahas. Ini Jadi, eksklusif ya. ya, nama Paris Fernandes itu ya kembali lagi di The Fighters bareng sama gua Gian dan sang CEO The Fighters. Lu ada aja ceplosannya. Ya emang kenapa sih, Bon? Produser. Gak mau sarang Mas. CEO katanya. CEO, karena yang pertama kali. Guys, tolong kita mau podcast, Ah, bintang tamu ada di sini. Kenapa jadi ngincekin gua mulu sih? Karena lu tuh sumber. Oke, kita Apaan mau sih? undang. Gak ada. Nah kali ini gue pengen nge-present bintang tamunya pakai pantun. Ih, cakep. Lu aja ya, lu. Gua enggak ikut-ikutan kalau Selos makan but. Cakep. Bijinya digigit Pak Kades. Cakep. Mari kita sambut ini dia Paris Fernandes. Gila banget. Lu gila banget sih. Langsung le. Awak. Awak kayak gitu tadi ya, Le. Anjing lu gila banget sih. Enggak, sini aja Bang. Emang bener Bang, Selos makan but Bang. Enggak nanya doang kan. Benar. Aman Bang. Aman, ini agak gini-gini aja aman Bang. Ya. Kalau gitu kan ketutupan mukanya. Kan di situ kameranya Mon. Benar, Nggak di sorry. sini Mon. Oh harus Remon yang lihat. Iya. CEO. Ini kan ada CEO HSS Nggak, dan Le. CEO The Nggak. Fighter. Nggak ada ya. Nggak ada. Nah, Bion nggak kemana ada. Bang? Jadi BTW kapan Le berangkat ke Bali Le? Nah ini aja. besok kembali aku Bang. Besok besok ke Bali. berangkat ya? Iya. Oh kalau ke Gak Bali. enak ngomong sama Abang ini, Abang begini aja ngomongnya. Kalau ke Nah, Le, Bali. ku bantuin sapu Le. Iya. Nah, Le. Kalau ke Bali berangkat Bang. Ke nikahan Selos nggak diundang? Enggak, aku nanya Bang. Maksudnya Nanya aja itu Le, nanya aja. kan ada Arab, Eric Kolim, ada bahkan Erlangs yang dikalahin pun ada. Abang kemana? Oh itu kau sibuk ini ya Le, ngurus HSS. Iya, kan mau pertandingan aku, Bang. ya, betul. Ngurus ya. Iya. Oke lah kau. Tanggal 18 ini. Ya, tanggal 18 ini ya. 18 ya. Tanggal 18 di mana Le? Cariin orang kayak dipanggil kayak Abang ini di depan. Tanggal 18 di mana Le? Tanggal 18 di Bali. Ada siapa Bali. aja? Ada main eventnya kita ada Yahya dan Umang. Oke. Ada Mike Tyson dan ada Forlan Rivaldo. Perebutan sabuk pertama HSN yang kita keluarkan. Oh, ini Yoi. sabuk pertama nih. Nice. Oh, Tahan oke. dulu buat HSN. Bion ada sabuknya nggak sih? Nggak serius ini kali ini aku nanya. Ada. Ada juga. Ada. juga. Oh, berarti abang ngikutin Bion. Bagi orang awam Bang, kupikir. Kalau ini amatir kali soalnya, friend. Iya, Jadi ini aku kau amatir paham nih. lah. Nah, Jadi itu bukan gimmick tuh berantem sama Selos tuh di media sosial. enggak. Enggak beneran. Enggak ada. Apa? Kita bahas yang lain aja kan bisa. Lu awas dipukul sama dia. Iya, Kalau iya, gue iya. yang mukul, gue masih mukul pakai bantal. Minum. Pohon pisang kalau gue aja. yang mukul pakai bantal, lu kalau dipukul sama dia bonyok lu. Pohon pisang aja di Bahas Oh, tentang Bobo. tinju. Oh, tinju. Combat sport di Indonesia. Oke, oke. Apa kayak ya kan? Iya, iya. Sabar ya, Le. Sorry ya, Iya, Le. iya. Abang kayak yang dibahas. Iya. Pernah latihan tinju apa enggak? Nah, ya. Oke. Kita Oke. bahas dunia combat di Indonesia. Iya. Menurut Abang Selos bagus gak dengan Bionnya? Udah nanti dia cabut, kita yang pusing. Bang. Sini bang. Kalau kau kesel pukul aja. Bahas dunia combat. Iya, ini kita bahas yang lain bisa. Oke. Kita bahas yang biasa-biasa aja normal. Ya. Enggak, waktu itu kenapa Bang bisa nemu pohon pisang Bang? Enggak, serius. Nah, ini kan enak Enak ya. Enak kan. kalian pula semua nanti kita. Enggak, awal aku kan lihat tahu Abang tuh pertama kali pukul pohon pisang nih. Enggak, kenapa gitu? Pohon pisang itu dipukul karena aku dulu nggak ada samsa. Oke. Iya, aku nggak ada uang untuk beli samsa gitu. Itu udah biasa dibahas ya. Abang kurang pandai abang nih ya. Oke, kita ganti. Heeh. Kenapa pohon durian, Bang?
Nggak ada, dia nggak pernah pukul Van Duren. Nggak ada. Dia nggak Kenapa pernah abang pukul Selos bang? Nggak ada, nggak pernah. Nggak pernah juga. Nggak pernah. Nih ya, lu lama-lama dipukul bener. Gua waktu itu Bang Arab terus gua dicengin. Sekarang dia celos mulu dicengin. Oke, Mon. Enggak, mendingan dia aja jadi hostnya dah. Nah, abang pengen nanya sama kita apa kita? Abang pengen kita apa kita? Lu jangan kayak gitu, ntar orang bingung, Kak. Oke, gini aja bang. Abang Selos nggak mau. Pertanyaan-pertanyaan udah sering. Nah, abang jadi host hari ini. Oke. Nanya kita berdua. Oke. Ya, menurutku Selos biasa aja sih bang. Nggak ada dia nanya. Nggak ada, belum. Belum. Bang. Ya. Ini TV berapa nih Bang Aryo, Bang? Cantik nih. Merek apa nih? Nah, gitu, Ini Pren. berapa inci nih? Nah, Berapa inci? Gitu, harus disapu emang, 23. Oh, 23 inci ini. Ini 54, ini bomba dia deh, bomba. Oh, cantik ya. Bomba. Kalau ini yang sharp, Bang. Oh, itu yang Ini chord ya. chord, C-nya Selos, Bang. Udah yuk, ayo. Bahas serius. Oke, serius. Udah. Pren, sama. Sekali lagi, Pren. Kalau disebut, Kita minta maaf, Pren. coba sekali lagi Coba ya. Gimana awal mulanya bisa menjadi CEO HSS? Ya. Iya kan? Ya, sebelumnya aku mengucapin alhamdulillah lah. Alhamdulillah. Karena CEO itu. Iya, yes. Karena sekarang udah jadi CEO ini, Yes. alhamdulillah bersyukur kali lah Bang, orang Ya. daerah Bang, orang Dari Binjai Binjai. nih. Orang Binjai nggak pernah nyangka lah gitu. Mendapatkan satu amanah untuk bisa membuat industri combat sport di Indonesia semakin nanjak. Dapat amanah kan aku. Ya awal mulanya memang ya aku berangkatnya mau ngomong dari aku duluan ngonten apa tiba-tiba jadi CEO? Dari pas lahir itu mama kau naik apa waktu itu? Kejauhan. Pren, sorry ya, Pren. Emang host kita Jadi emang gini agak aja unik, lah Bang. Pren. Awak aja lah ngomong Bang. Makin bingung awak jawab. Iya, jadi Dari mana tuh, Bang? Dari Jadi mana? itu memang kan aku selalu keliling daerah Bang. Oke. Selalu kayak misalnya sebelum keliling daerah itu aku selalu nampung orang-orang yang mau kenal combat sport lah. Kayak mau kenal tinju gitu kan. Oke. Ada preman-preman, ada Oke. orang-orang daerah yang ke rumah nantang sparring. Nantang. Gitu. Nantang sparring. Mau Jadi kayak nyoba-nyoba. dia penasaran sama aku bisa ninja atau enggak. Akhirnya datang Oh, orang berpikir yang mukul-mukul pohon pisang itu cuman gimmick lah. aja. Ini enggak bisa mukul atau apapun kayak enggak ada basicnya lah. Akhirnya aku ladenin, aku buat konten dan alhamdulillah trending terus dan itu orang-orang di rumah udah nggak ada yang berani nantang tuh karena memang wah ini ada basic nih abang nih. Ya. Akhirnya ada yang nantang-nantang di luar kota. Kayak ada di Bali, di Papua gitu-gitu. Jadinya akhirnya aku yang berangkat ke sana gitu. Aku berangkat. Setelah aku pulang terakhir kemarin itu setelah aku pulang dari Papua, aku sparring. Nah itu dapet undangan lah ke HSS. Datang dan akhirnya diamanahkan menjadi CEO Hollywing Sports Show. Enggak, kenapa abang pengen segitu cintanya dengan dunia combat sport ini? Berarti kan keluarin duit sendiri tuh. Benar. Keliling. Maksudnya kenapa serela itu ngeluarin duit untuk mengiyakan lawan-lawan itu gitu? Oke. Kalau mau ini ngomong serius nih ya tiba-tiba ya. Iya, serius. gitu. Pinter aku Bang. Oh iya. Awak jadi Nah, jadi kalau mau ngomong serius ya ini yang pertama aku tuh seneng aja Bang. Yang pasti aku dapat konten. Kontennya ya antara viral dan nggak viral itu ya nggak tahu lah kita ya bilang itu viral atau enggak. Yang pasti dapat itu, tapi di balik itu seneng aja Bang nengok orang daerah yang akhirnya terkenal. Aku. Oke. Jadi misalnya abang dari jauh lah dari mana akhirnya nantang aku tengok, aku nggak semua juga aku terima Bang, mati juga Bang ya kan. Iya. Sparring maksudnya ya capek juga lah gitu. Tapi aku kayak nengok feeling aja gitu. Ini kayaknya memang anak ini semangat konten, pengen terkenal, pengen jadi atlet. Semangatnya itu memang pengen dia tuh pengen terkenal dan ya bisa dapat uang lah dari situ gitu. Jadi aku datang gitu. Pengen punya prestasi lah. Pengen punya prestasi le. Apa yang abang lihat? Maksudnya kriterianya yang Nggak tahu feeling aja. Feeling aja. Kalau misalnya kayak ada yang nantang kayak enggak lah gitu. Tapi kalau misalnya feelingnya dapet ya aku anjing dimatiin 1.500 cuk. 1.500. Lanjut Le. Masih segini. Iya enggak apa-apa. Masih segini.
1.500. Orang lagi serius, woi. Iya, biarin. Ambil air minum lah. Jadi lu masuk tuh ya. Orang lagi ngomong serius loh. Maaf ya Bang ya. Ini emang Sorry, Raymond sorry, suka Le, bercanda. sorry, Le. Biasa sama Reza Arab, Bang. Jadi kayak semua tuh digampangkan orang gitu. Nggak Sama dia. gitu. Ini Kak Sali juga industri api. Diam. Sampai mana aku lupa tadi dah. Udah lah, lanjut lah. Capek aku nengok kalian. Sampai mau punya prestasi. Prestasi. Oh, ini pengen punya prestasi. Lihatnya dari nih. mana kalau orang ini. Ya. Aduh, emang harus- Gitulah Bang, udah Bang. Lanjut aja Bang. Tuh kan dia jadi nggak fokus. Kan udah serius. Nah, sekarang lu yang lupa. Oke, sorry udah ya, guys, sorry ya, guys, sorry ya, guys. keliling. Nah, yang aku pengen nanya sebenarnya seberapa potensi sih anak-anak di luar sana ya Pulau Jawa lah ya. Karena banyak yang bilang kan kalau pengen pusatnya itu pasti di Jakarta. Nah, Abang setelah keliling-keliling nih, potensi-potensi anak-anak daerah atau anak-anak Indonesia di luar Pulau Jawa itu sebenarnya besar nggak sih potensinya? Sebenarnya di seluruh daerah itu punya orang-orang yang berpotensi Bang. Cuman emang belum ter-up dan kita belum kenal aja. Oke. Nah, kalau dari Abang, kalau menurutku kan Abang beruntungnya kan ngonten dulu nih. Iya. Terkenalnya kan. Betul. Nah, apakah semuanya harus lewat konten atau ada menurut Abang sendiri ada cara-cara lain? Termasuk HSS ini. Menurut Abang ada cara-cara lain nggak? Bisa, ini gimana sih cara anak-anak daerah ini bisa sampai ke Jakarta atau minimal namanya ke blow up lah? Yang pertama pasti namanya kita hidup di media sosial. Yang pertama pasti kita kenal mereka lewat media sosial. Tapi ini aku bakal ngelanjutin lagi keliling-keliling daerah sih. Jadi kayak misalnya ke camp-camp, ke tempat-tempat latihan walaupun gak ada campnya di depan rumah. Jadi kayak ada komunitas kadang kan orang. Sabar. Berisik Bang. Sabar. Berisik Bang. Sorry ya, Le. Sorry, Le. Berisik Bang. Di Tadi ada sini- motor lewat. Sorry, di sini emang gitu, Le. Ada aja disruption-nya. Nggak maaf Bang. Sorry ya. Ada motor lewat tadi Sorry ya, Bang. Le. Sorry lu jangan kayak gitu, ntar orang jantungan. Tuh bagus dia kaget cuman gini kalau dikaget pak gitu. Iya iya, Ale motor yang berisik bonyok. Bang. Maaf Bang. Sorry Lanjut ya, nih. Le. Emang banyak distraction-nya di sini. Iya iya di sini. Boleh lanjut nih ya? Boleh, Ya, boleh, lanjut boleh Bang. silakan. Boleh Bang. Sabar. Saya. Udah Sabar. tadi, Udah, Le. Udah, Tadi Le. dia ngebut itu tuh udah kita siapin penembak tadi tuh Bang. Iya, iya. Dia set, des, udah mati dia udah. Udah, gimana tadi Bang? Sampai mana tadi Bang? Nikahan Selos berapa Bang total biayanya tuh ya Bang? Tadi fighter-fighter yang dari luar tuh jangkauannya kan cuma dari media sosial. Ah, iya tuh Bang. Ya, Selain jadi itu, ini aku karena masih sering buat pertandingan HSN, jadi emang belum ke daerah-daerah lah. Ya. Aku bakal datang lagi ke camp-camp. Terlepas itu dari sparring ataupun gak sparring ya, melihatlah langsung gitu. Ya, Jadi kalau memang dia memang belum bisa ngonten ataupun nggak bisa ngonten, kita lihat skillnya. Oke. Gitu. Dia memang mampu untuk bertanding gitu. Dan apalagi sekarang Abang di HSS, berarti kan ketika melihat potensi-potensi kepikiran kayak oh ini bisa nih diajak nih. Iya. Abang nggak ada kepikiran mau tinju? udah gue tanyain. Kalau kawan awak nih bertinju kemarin di ASS kita main ya, Le ya? main lah kita Main satu dia. fight Dia card. jumpa Taka. Ya, Tapi dia kalah menang kok. kalah. Tahu kau anjing. Kau ketawain awak Bang, masa, Bang? Juara pon. Nggak usah, lu cari teman. Masa ada juara pon? Terkenalnya pas di maraton. Udah juara pon ya? Maraton yang Reza Arab. Iya tahu. Bang Arab kan? Iya, masa betinju nih, Muata ini terkenal juara pon. Terkenalnya gara-gara Reza Arab. Ya nggak apa-apa lah bang. Ya nggak aku belain kok. Ya, Ya nggak keren. apa-apa lah bang. Mungkin rezekinya pas masuk konten Bang Arab terkenal. Oh, Aku juga iya. kan gitu. Terkenal gara-gara mukul pohon pisang. Iya. Oh, berarti kok mau mukul Reza Arab? Nggak gitu, nggak ada. Bang Rap sekali lagi nggak ada ya bang. Gue selalu belain lu. Lu gila ya? Gue dari episode 1 lo. Gila lo nih orang nih. Orang namanya enak tau gak lu? Bang Rap, Bang Rap ya ini. Ya, Lu ya. lama-lama kalau Bang Rap bilang pukul, gue pukul lu ya. Memang nggak suka deh sama menilai. Iya kayaknya Le. Makanya. Nanti enggak dia katakan mau tanding. Oh, dia memang mau tanding? Mau dia. Kan awak tanya. Mana bisa tanding perut buncit gini? Ya, kau jangan gitu lah. Awak juga buncit Le. Ya kan anjing. dulu, sekarang kan udah Nggak, karena enggak. aku tuh udah ini episode ke-6 nih Bang, 7 nih Bang. Kok lama-lama tertarik gitu loh. Apa? Mancing? Main Tamiya Bang. Oh iya. Main kelereng Le. Kok karena kan kalau kata Raymond, kata suhu Raymond ini coach Suhu. katanya paling Temperatur susah gue. tuh adalah
menjaga disiplin dan komitmen. Betul itu Bang. Nah, aku kan gaya hidupku kan Berantakan, kacau. Mabuk, wanita semua, parah. cukup. Wanitanya stop. Oh iya, sorry. Maksudnya disakitin wanita terus. Ya, aku kan Ya gitu lah, kenceng lo, ya. orang-orang terlatih patah hati, Bang. Oke. Muka doang sangar tapi mellow. Tapi sebelumnya udah pernah latihan boxing nggak Bang? Nah. Latihan combat sport udah pernah? Belum, Bang. Belum bang, kok ngangguk? Belum bang, geleng. Oh iya Bang. Udah pernah kan waktu udah pernah kan waktu sama latihan sama gue Udah pernah latihan sekali nyoba. Enggak, pernah latihan ini apa ikut-ikut teman gitu kayak yuk boxing latihan panggil ke rumah. Iya. Ya aku ikut. Senang. Seneng sebenarnya. Sama yang pelatihnya. Iya. Dia suka yang berotot-berotot. Dia suka yang berotot. Latihannya apa sama pelatihnya? Jadi waktu itu namanya Randy, Bang. Udahlah. Udah kemana-mana loh. Iya, Sorry. Emang gitu, Masih sorry ya. Bang, sampai mana Iya, Bang? iya. Apa Bingung. enggak. Aku pengen cerita. Bingung. Suka gitu loh. Kayak ternyata karena dulu aku kan olahraganya ya bola, futsal gitu kan. Ini baru nih. Terus pernah sekali-sekali kok terus pas bikin podcast ini kok seru gitu. Pengen nyobain 3 bulan, 4 bulan atau 5 bulan gak ngerokok, gak minum, bener-bener konsisten, disiplin. Itu seperti apa tuh? Oh berat lah Bang. Nggak, aku gak nanya Bang, aku cuma cerita doang Bang. Abang gak usah inisiatif Bang. Enggak Bang. Awak gue, iya juga ya kan. Enggak. Kan awak gini. Kau Diam jangan dulu, juga, Pen. Diam dulu. Aku tadi enggak podcast. Aku tadi kayak dia cerita sama aku, kayak datang depan rumahku. Jadi Bang, aku itu kayak dia cerita kan. Ya Bang, awak nih pengen latihan Bang, tapi pola hidupku gini Bang. Ya berat lah aku bilang. Kayak spontan aja kan. Dia kan kayak berat lah Bang. Iya. Dia kan masalahnya Bang dari minum ya. Aku minum. Minum, merokok iya. Terus Aku tiba-tiba merokok. stop 3 bulan. Nah iya. Nah, jadi aku kayak berat lah Bang. Gitu. Ya udah aku jadi Belum DJ cewek. aja ya, DJ Belum aja. cewek. Nah, belum abang main cewek kan? Nah. Nggak usah Bang gitu Bang. Oh itu enggak Bang? Jangan Bang. Oh. Jangan. Aku Kau? tuh Oh main cowok berarti, kalau main cewek. ya. Tapi kalau mau stop memang perlahan. Oke. Jadi misalnya aku juga kadang aku sebenarnya perokok Bang. Oke. Aku perokok. Oke. Cuman memang kalau untuk tapi aku nggak minum. Oke. Untuk bertanding itu misalnya ada kurang lebih 3 bulan persiapan tanding. Sebulan pertama aku mulai kurangin rokok. Yang awalnya misalnya sebungkus, aku mulai kurangin setengah bungkus sampai akhirnya nanti sebulan sebelum pertandingan aku udah gak nyentuh nikotin lagi. Oke. Gitu karena ketergantungan nikotin ini emang berat Bang. Betul Bang. Itu Betul, dia. Betul. Nah, aku penasaran tuh. Maksudnya aku kan biasanya stand up. Maksudnya Oh biasa berdiri-berdiri ya Bang? berdiri apa aku pegang-pegang ini. Betul kan? Betul. Betul. Stand up Ya, komedi betul. baru. Benar. Kalau abang bilang, aku biasa stand up komedi Bang, enak. Iya. Kalau benar. biasa stand up biasa abang berdiri-berdiri. Benar, kalau ngomong. Aduh. Salah ngomong kan? Makanya. Iya. Ada basic, ada Masuk. basic. Ini Ada basic ya? industri banget sih lu. Iya, Oke. Kalau ngomong depan ribuan orang kan udah biasa. Iya. Ya kan? Betul. Tapi ini Betumbuh. depan ribuan orang, Ya. gimana rasanya itu ada rasa penasaran. Pasti. Dan belum ada kayaknya, sudah pernah naik Bang Uus udah pernah main lawan Jering. lawan Bang Jering. Tapi kan belum ada stand Bang up lawan Onat udah naik. Onat juga naik. Nah, stand up komedi Iya. lawan stand up komedian belum ada. Belum ada sih. Belum ada. Belum ada, Pren. Belum ada, Pren. Belum ada kalau untuk tanding tinju belum ada ya? Belum ada. ada. Belum ada. HSS bisa, Bang. Ada kawanku Remo namanya. Jadi gua. Kan lu yang tanding, lu Kan stand up udah comedy. tanding. Udah kalah, Bang, Kan ya. kalah. Iya, iya. Kan Kau juga kalah sama Anthony England anjing. Kau bilang apa? Kau juga kalah. Jangan bahas-bahas kalah, Pren. Itu masa lalu. Dia CEO. Ya benar. CEO Fighters. Tepuk tangan. Gue bisa sombong anjing. Nah, Lanjut. belum ada, Bang. Iya, Komedian betul. komedian. Belum ada sih, belum ada. Komedian versus komedian belum ada. Belum ada lah. Belum ada. Belum ada. Belum ada. Waktu itu HSS 2 apa 3 Coki pernah diajak. Bang Coki Pardede. Ya, Tretan Muslim pernah diajak juga. Tapi belum kesampaian. Betul. Nah, tapi waktu itu lawannya pun bukan stand up komedian juga. Oke. Nah, Oh bukan Bang Coki yang lawan Bang Tretan bukan. Oke. Bukan. Kalau Ale mau lawan siapa emang kira-kira, Kak?
Enggak bang, enggak usah. Jangan. Masih Lawan temen. diri sendiri dulu aja bang. Nah itu dia. Itu dia, ya kan? Nah, tepuk tangan buat CEO SS. Itu dia. Itu dia. Itulah Udah contoh bisa CEO. lawan diri sendiri, baru lawan orang. Nah, berarti itu Jadi latihan abang dulu ya. Latihan dulu. Latihan dulu ya. Baru kira-kira udah paten, ada tekniknya, Iya. ada basicnya, mentalnya ada, baru kalau mau tanding. Beda. Fisik ada. Fisik. Gua latihan mulai habis episode 7 nanti gua akan pikirin siapa yang gua lawan, gua sebutin di episode ke-10. Wah. Tadi abang bilang mau nantang Bang Mamat. Rencananya. Oh. Cuman kita masih pikirin. Bang. Nanti dicari dulu aja. Oh. Mamat tuh gara-gara Ada selek sama Bang Mamat? Enggak ada. ada bang. Ada emang semua. Bang Mat, semua, ya tadi. semua dia selekin emang. Bang Mamat tadi. Enggak, apa, tadi memang laki-laki kalau dia bilang, aku dengar sendiri. Iya Kalau kan? dia aku dengar Iya sendiri. kan, Dia Pren? bilang tadi. bilang, Aku emang Mamat tuh banyak kali kayaknya gitu tadi. Aku memang gak suka nengok Bang Mamat Alkatiri kata dia. Alkatiri nih beta pukul dia selesai gitu. Iya. Iya Pren tadi pakai logat Nanti Ambon. bilang aja sama Bang Mamat mau tangan kanan apa tangan kiri. Nah, iyalah. Kiri kuburan, tangan kanan rumah sakit kata gitu tadi. Itulah. Begitu tadi omongannya emang. Namanya Kok saya begini, Gian Bang? Luigi, saya pengen klarifikasi malam hari ini. Gantian lu yang klarifikasi sekarang Kak. Anjir. Gak ada bang, gak ada Mat, gak ada. Nggak ada. Aman. Ya tapi kalau mau ayo. Iya. Tepuk tangan buat Kak Gian. Iya. Enggak gara-gara kan Mamat kan lagi persiapan buat acaranya Vindes, Oh. Poli, Oke. lawan musisi. Iya, Lah, hubungan itu sama poli boxing sama apa? boxing gimana ceritanya? Hubungan sama kombar sport apa? tapi pas lihat di story-nya persiapan Vindes, tapi dia mukul samsak. Ya kan olahraga aja ya. Iyalah. Ya maksudnya Sensi amat sih lihat orang Iya, mukul sama. orang Lu pengen apa mukulin sensi? dia sekarang emang? Lu kenapa sih, Kaks? Yes, kali ini gue udah temennya. Kayaknya memang mampus abang lu. ada Iya, apa ya? ada hati yang enggak ini kayaknya kenapa sih? Ada dendam pribadi ya, Bang? Di roasting, sama dia di roasting. Iya, enak ya rupanya gini kan orangnya. Iya. Enak ya gini kan orangnya. Bang, dari di dunia satu ini gak boleh cari musuh, Bang. janganlah begitu. Itu senior loh. Makanya, itulah Abang minum. Minum. Keringetan gara-gara bilang Bang Mamat. Jangan gitu, Bang. Nanti masuk angin. Pren, awak jadi kayak gini gak apa-apa kan, Pren? Apa-apa, Bang? Iya kan? Begitu ini tujuannya. Aduh. Jangan tidur aja. Ya udah, Bang. Ini. Punya lu. Dari episode 1 sampai episode 7 ini yang gue tunggu nih. jangan Lu lupa bisa balas subscribe, dulu. komen. Ya guys. Yang ngebantuin di situ. Ya itu kan Gimana biar aja. gimana? Walaupun abang Bisa mau- bang, menurut abang aku bisa bang. Ya, menurut aku, ya harus konsisten latihan dulu. Berapa lama? HSS kapan lagi habis yang terdekat? Kalau HSN ini kemungkinan Agustus ada lagi. Tanggal berapa, Le? Yang Agustus belum tahu. Satu. Tapi udah kita siapin lah beberapa Nah, fighternya. satu slot. Pada gue suruh topi. Ini. Pada begitu sih. Kan lagi ngobrol. Kami lagi ngobrol loh, Bang. Sorry. Lagi ngobrol. Enggak biar enggak kelihatan. Nah, ntar emang kalau pada ini. misalnya udah ada Ini emang. apa Nama, namanya? nama. Udah bukan ada nama, ada kedudukan suka marah-marah emang. Iya betul. Ya udah gue diri. Duduk. Lanjut lagi, Bang. Senang, ada bantalan senang. Ya, lagi ngelobi HSS, ada HSN dulu nih. Jangan ngerokok mulu udah matiin ah. Udah 3.000 rugi gua nih. Udah gue hitung nih 3.000. Nah, udah kalau bisa Agustus bang, aman. Latihan dulu. Ya, sama Mamat bisa nih. Mat, yuk. Waktunya pas Mat, yuk. Apanya? Waktunya pas mat. Kan kalau jam tuh kan ada putarannya kan bang. Ya kan, iya waktunya pas. Oh ya, apa ya? Menit ya? Menitnya kan, jadi waktunya pas kita giring bisa. Iya, mentang-mentang ada CEO waktunya pas lu. Ini kan jam diputer. Lu Enggak, kalau nih, gua jamnya nggak ada digital. jarumnya? Hah? Kalau main pencet itu main pencet nggak ada jarum. Pencet nih tuh. Waktunya pas gitu. Waktunya pas. Masa gini? Hapus kok, kayak mana nyapunya? Kayak mana nyapunya? Coba cabut. Bisa bang. Ya kalau ini gimana? Coba gimana? Apa Udah yang kayak gitu? mana? Kayak mana? Uangnya pas Mat. Iya. Seru nih podcast sama Paris ini. Iya, seru. Nah bang, kenapa waktu itu abang menerima pinangan dari Pinangan? HSS? Pinangan apa? Tawaran dari HSS Oh, untuk yang kan nggak mudah kan menjabat Bener. CEO itu. Wih, Tanggung jawabnya besar. ternyata besar. tanggung jawabnya besar. Udah gitu lebih banyak belajar lah. Hmm. Banyak belajar dari segi bisnis juga, bukan cuman sparring ke daerah gitu kan. Hmm. Gimana caranya membuat pertandingan yang disukain banyak orang. Udah gitu milih petinju-petinju ataupun orang-orang yang akan bertanding ke depannya gitu. Karena aku kan udah buat 3 kali pertandingan, ya belajar lah.
kenapa diterima? Ya. Yang pertama aku juga pengen berkembang kan. Aku dari Binjai akhirnya bisa ke ibu kota, ke Jakarta. Bisa langsung melihat atlet-atlet yang bertanding dan langsung dalam satu industrinya gitu kan. Seneng aja gitu. Udah gitu memberi kesempatan lah ke orang-orang daerah gitu. Bisa memberikan panggung mereka dan bertukar pengalaman selayaknya apa yang aku rasakan gitu. Ya karena kan nggak mudah untuk dari daerah bisa. Iya. Iya kan dari Daerah-daerah yang daerah jauh cuman lah. bisa menguasai Jakarta atau punya nama di Jakarta kan nggak semudah itu kan. Betul. Nah, sebenarnya tujuannya pada akhirnya pas masuk ke HSS emang pengen membesarkan dunia combat sport ini. Iya, dan dulu kan aku kemana-mana sendiri. Maksudnya kayak biaya sendiri apa segala macam. Kalau sekarang kan udah memang betul full support dari HSS. Jadi lebih mudah langkahnya. Kayak membuat pertandingan bisa, kayak mau kesini itu bisa gitu. Jadi lebih mudah lah. Lebih banyak lah opportunity yang bisa dicapai gitu. Ketika You menjadi opportunity, CSS. yes. I know, bro. Yeah, okay, That's bro. right, man. You speak English? Yes, I believe Yes. I can fly. Yes. Yeah, I know. I know, ya. I believe I can fly Justin Bieber, Marian Jola. Yes. Aku lagi friend You try to speak English, I yeah? can try, I can Like try. before, okay. Right, Yeah, you right, should. yeah. Because at the end of the day, you will try to, like promote all this Indonesian fighter to hold the world, because you can compete Indonesia versus Australia versus the whole world, because I think that's the main goal for translator nanti di bawah sini, okay? Nah, I know. Aku Oh, tahu. you understand? yes. Oh, you understand? Okay. Lanjut. Okay, so for me the point is that especially us Indonesia, we need to be able so the world can see our capable of fighting, I know. Okay. So my dreams, Yes. Yes, so my dreams Yes. in Indonesia. Yes. Cuman sampai situ bahasa Inggris. Cuman memang mimpiku, Le. Yeah. Aku pengen ada orang Indonesia yang bisa nyaingin atau bertanding sama Rotang. Seru kan? Oh, seru. Tapi itu Muay Thai, friend. Muay Thai nggak apa-apa. Oh, enggak apa-apa. Kickboxing, Oh, Muay Thai. Apa perlu awak balik lagi ke Muay Thai ya? Jadi Ingat umur, Mon. di Indonesia itu belum kalau bisa belum ada atau emang belum nampak aja ya. Gitu karena ini memang masih mencari juga kan yang bisa main sama Roteng. Karena sekedar main bisa tapi yang mengimbangi baku pukulnya, elbownya, kakinya itu Oh, kita kalau masih elbow mencari kaki urusan semuanya. awak itu, friend. Ya itu urusanmu memang. Ya urusanmu aja. Itu kan urusanmu. Iya, urusanku aja itu. Itu urusanmu Ya, aja. betul. Iya, Ini jangan kan kita jadi lagi urusan kita. mencari. Iya. Ya, awak juga cuma aman kan awak gitu, Bang? Aman. Hah. Nanti baper deh, Bang. Enggak ada, di sini enggak ada baper-baperan. Iya. Nah, gitulah. Saya enggak kayak orang sebelah yang baperan. Sama Siapa aja banyak, enggak perlu sebut di sini. Enggak perlu tuh dulu yang nyebut bukan gua ya. Nggak sama perlu. Lanjut ya, Bang. sama ya Bang. Gua bentar lagi dimusuhin, sumpah dimusuhin gua nih. mau ngomong. Oh ya, sorry. Lanjut, friend. Emosi juga ya kan, Iya, Bang? emang emosi di sini, Bang. Di sini emang gitu emosinya naik turun. Ah, ya, sorry. Sama Lu ya. pada nyaut ya, aus semua ya. Sorry. Udah, Bang. Udah. Boleh. Izin kali ya, Bang. Iya, boleh. Lanjut, friend. Sama ya mencari juara-juara atau melahirkan juara yang bisa mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional gitu. Nah, kalau kita bisa bilang kan HSS ini jadi apa ya, combat sport entertainment pertama lah yang tiba-tiba nih udah lama ajang-ajang olahraga seperti ini. Jangan ngerokok tuh kan batuk ah. Enggak, Aman. Udah so tahu lo. Iya maaf. Maaf ya guys, saya Gua so tahu. Gua so tahu. Sudah lah, Bang. Ya. Abang dia kau bener. Serius dikit yuk podcast yuk. Bang, serius Bang. Dari tadi udah serius. Awang enggak serius sih, Bang. Ya udah. Menurut Abang, ijazah Jokowi palsu atau asli, Bang? Kalau menurut aku, Bang, Yes. pasti asli, Bang. Pasti asli ya. Pasti asli. Karena kita bahas yang lain aja lah, Bang. Awang gak pernah bahas politik, Bang. Enggak serius. Takut juga, Bang. Tadi serius. Jangan. Tadi serius. Usah bahas Tadi combat sport. Serius bahas combat sport. Oh iya. Iya. Politik nggak kayak ini. Coba fokus dulu. Fokus combat sport. Ya, HSS kan bisa dibilang adalah apa ya, cikal bakal rame
ramenya lagi muncul yang lain-lain lah, Iya. segala macam. Awalnya kembali. Yes. Awalnya kembali. Sebenarnya apa yang bisa membuat combat sport ini beberapa tahun terakhir menjadi peminatnya banyak banget Oke. jadinya. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Friend, serius dikit lah. Suara kau bener jadi ini. berat-beratin lah. Ya. Serius kayak kan CEO. Oke. Kenapa akhirnya combat sport bisa Tahan naik? dulu sebentar, kita akan kembali setelah pesan-pesan yang berikut Gak ada ini. iklan. Gak ada. Ini YouTube gak ada iklan. Gak ada, Friend. Sorry, Friend. Tayang di TV. Enggak, ini iklannya HSS muncul yang di Bali. Asik. Kita masukin nanti langsung poster. Set. Pinter. Tukang sampah mau lewat. Ada tukang sampah di sini, Bang. Keren ya. Yo. Banyak banget gimmicknya tai. Iya, emang. Sampai di mana tadi? Kok bisa? Oh, Kok bisa? akhirnya kenapa combat sport di Indonesia dia ngintip HP-mu itu? Gak usah. Teleponan tai. Bentar lagi. Bentar ya sayangnya, lagi ini podcast. Bentar dulu, Bang. Ini video call dulu. Di telepon. Enggak, aku penasaran. Aku penasaran laki-laki apa perempuan. Itu Le, namanya L tapi ada love-love-nya, Le. Awak curiga El Rumi. Kan oh iya. Kan Bang El sama Bang Kasih Pahaju. Ih, kan nggak tahu. Kenapa sih? Kenapa sih? Mau gua sama El Ruby juga kenapa? Udah, Bang udah kejawab, dia kejawab. Iya, jauh serius. Jadi kenapa akhirnya bisa combat sport mungkin naik ya? Yang satu promotor-promotor di daerah itu semenjak adanya promotor yang sudah di Indonesia besar, di daerah banyak, Bang. Betul, setuju. Nah, jadi misalnya daerah Binjai, Medan, Bandung atau daerah-daerah terpencil lah di Purwokerto Ya, atau setuju. dimanapun itu banyak membuat event sehingga atlet-atletnya ada wadah. yes. Nah, jadi semakin banyak atlet-atlet yang bertanding. Terlepas dari mereka ngonten atau nggak ngonten, pasti ngonten. Akhirnya ke-up ke media sosial. Ya. Makin banyak lagi orang-orang yang, wih kayaknya mimpinya mulai kebangun. Kayaknya yang dulu sirna mimpinya nih. Betul. Akhirnya combat sport di Indonesia bisa lagi nih bangkit. Akhirnya mereka mulai latihan dan mulai ngonten. Dan banyak yang terjun untuk public figure. Oke. Kayak misalnya kita bilang, ya Jeffrey, El Rumi, Aldi Tahir waktu itu iya. termasuk Bang Aldi Taher. Ngomong aja dulu, Video Bang. callan ya tai. Masih podcast, Bang. Sayang. Bang kan? Ini masih podcast tuh. Bentar ya. Sombong. Bentar Lu ya sayang ya. sombong. Bentar lagi podcast tuh. Bentar. Tadi nelfon nanya mau pulang jam berapa. Entar aku pulang Tadi dulu. ceweknya beda. Biar nggak lupa. Friend, ngobrol sama awet, friend. Biar nggak lupa nih. Tadi mau nelfon nanya pulang jam berapa. Udah lah, Assalamualaikum ya. Bang, bentar dulu, Bang. Bentar dulu. Sabar lu, friend. Ngobrol sama awet, friend. Nelpon lah juga. Macam nggak ada istri awak. Halo yang, awak podcast dulu yang. Nggak ada kan? Iya kan? Sorry kali, friend. Enggak. Sorry kali, friend. Emang di sini kurang fokus. Apa? Yang bener apa? Apapun kesibukan kita, pasangan tuh nomor satu. Betul. Ya elah baru pacar aja belum kawin lagi. Kan kemarin disakitin, ayo lanjut yuk. Curatik colong Banyak akhirnya banyak public figure yang turun kan, kayak Bang Jeffrey, Jeffrey, Bang artis-artis, El, betul, udah ya. gitu sih. Aska, Aldi Tahir pernah ya? Aldi Taher ngelawan Bang Vicky. Betul. Yang kabur itu ya? Iya yang dia Lari-lari. gitu. Lari ke luar ring Itu karena mungkin- HSS juga ya? Arnold. Itu HSS, Bang Yes. Arnold Iya. sama Bang Kode Blue. Yes. Jadi Jeremia akhirnya Lawani. jadi mungkin ya itu. Udah banyak public figure yang main, event combat sport di tempat-tempat daerah itu mulai banyak yang buat. Peminatnya juga banyak. Nah, penontonnya juga malah sekarang banyak, Bang. Jadi sebenarnya ini aku serius ya, kok Asko ya. Iya, Bang. Awas kau ya, kau denger tuh. Iya. Jadi kenapa combat sport sekarang mungkin ini aku nggak tahu salah atau enggak, tapi ini mungkin persepsi gua aja ya. Kenapa event di combat sport di Indonesia tuh naik? Aku sebelumnya mau terima kasih kali untuk seluruh penggemar combat sport di Indonesia karena sangat berperan penting untuk mensupport. Yes. Mensupport apapun itu, mensupport promotor, mensupport fighter gitu. Kenapa? Karena ada 3 yang bersinergi, Le. Yang pertama, promotor, yang kedua fighter dan penikmat combat sport. 3 ini harus saling bersinergi. Yang pertama promotor. Promotor kalau nggak ada fighter, bingung. Promotor mau nandingkan siapa? Fighter juga. Fighter kalau nggak ada promotor, bingung. Dia mau kemana bertandingnya? Promotor Nggak ada ada, wadah. fighter nggak ada, tapi penggemar combat sport tidak ada. Sama Gitu. Sama aja. Jadi 3-3 harus saling bersinergi. Abang ngerti, Bang? Untuk Ngerti maksudnya. Iya. friend, kau fokus lah, friend. Dia Dia bukan bukan kemana-mana. Makanya kayak ngeremehin aku. Enggak, emang itu muka serius, friend. Muka seriusnya dia, friend. Ini serius, Bang. Itu nyimak, bukan nyimak Aku itu. nyimak ini, Bang. Iya, Aku jadi- nyimak, iya. aku nyimak. Jadi ya Emang karena beda di sini. Iya. Iya, karena friend. semua sudah bersinergi, jadi akhirnya combat sport Indonesia
naik gitu. Bisa naik. Paling ngerti Alhamdulillah aku sangat bersyukur kali lah. Ada sinergi antara tadi penikmat, promotor dan pemerintah. Iya betul, ada pemerintah juga. Kalau pemerintah nggak support kan nggak bakal bisa jalan juga Benar. perizinan. Tapi sabar, ini gue mau bicara fun fact ya. Oke, fun fact. Entah sih, Arti fun fact apa? fakta Arti- lucu. Oke. Fun fact. Oh iya benar, Oke. iya benar. CEO sama CEO nih ngomong. Ayo ngomong lah, gue tidur dulu lah. Jangan tidur. Bapak host. Lanjut. Apa? Gue ngomong apa tadi ya? Lupa beneran, lu sih tidur. Enggak. Fun fact. Nih. Seharusnya yang terjadi di Indonesia ini adalah awak dengar di podcast kau sebelumnya nih, friend. Faris bilang, dan ini fakta, gue sebagai atlet, dia sebagai atlet. Atlet di luar negeri, mobilnya Lamborghini, Iya, benar. bayarannya mewah. Maksudnya bayarannya ini, karena apa? Karena sabar, udah biarin aja. Gue juga emosi. Iya, boleh Sabar. nggak di depan dipalang aja udah itu. Nggak bisa, belum. Bilang lagi ada pemilihan umum gitu, nggak ada yang Nggak lewat. ada, belum, jauh banget. Gue sebenarnya pekerja sini takut, semua disinggung. Ya, terus. Aku lagi dengerin ini, Bang. Iya, terus lanjut. Biar agak nanti masuk kiri keluar kanan nih, Bang. Iya, benar. Nah, Abang lanjut, Bang. Iya. Aku mainin Abang aja. Iya, ambilkan remote. Ada remote enggak nih? Sabar, Iya, Pen. biar nonton dulu gitu. Sabar, Pen. Lanjut, ayo. kobok. Jadi gini, yang terjadi di Indonesia, maksudnya lucunya adalah, sorry, friend, ini awak singgung sedikit antara promotor aja ya. Ini pun terjadi dulu, ini gue bicara di Muay Thai. Badan tinju amatirnya sama profesionalnya itu tidak bersinergi. Yang akhirnya kita atlet Muay Thai kekurangan jam terbang. Ya. Begitu kita main di SEA Games, begitu kita main di kejuaraan dunia kalang kabut. Karena nggak ada wadah. Benar. Oke. Tapi yang gue lihat di promotor profesional tinju sekarang itu pun kejadian hal yang sama. Fun fact-nya adalah kalau kita emang benar-benar mau menjadi besar di Indonesia, kayak like I explained before in English, Yes, that's right. harusnya you know right? Are you right? Yes. Jadi harusnya tuh mereka semua bisa bersinergi sama semua promotor. Jadi harusnya fun fact-nya adalah masih ada yang punya kontrak eksklusif terus akhirnya nggak boleh main di promotor lain gitu loh. Dan itu sayang. Itu terjadi di badan di badan profesional di badan amatirnya Muay Thai dulu. Oke. Untungnya sekarang udah berubah. Dan gue berharap untuk promotor-promotor kita di Indonesia, siapapun itu, yang terutama yang besar-besar, bisa mempunyai goals yang sama. Karena menurut gue gini, kalau kita Paris bagus mau majuin fighter-fighter daerah, Celos bagus mau majuin fighter di Indonesia, ada Sultan juga promotor SKO yang mau majuin fighter-fighter yang prelimnya, maksudnya di bawah ini ya, maksudnya artis-artis. Menurut gua please kalau bisa kita semua bersatu sama-sama. Untuk apa? Untuk mencetak juara-juara dunia yang baru. Karena kalau menurut gua kalian pun masih let's say gontok sana gontok sini, mungkin lu nggak gontok gitu loh. Tapi mungkin entah ya, sorry aja ya, ini mungkin Celos ada keselama Paris atau gimana pun. Maksud gua cobalah kalian lebih wise untuk membangun combat sport kalau emang tujuannya mau memajukan fighter-fighter Indonesia gitu. Oke, Raymond Ghazali. Lu sih jadi CEO fighters. Gokil. Kalau aku ya, Bang, Ya. aku tuh nggak pernah setelah ada di posisi ini ya, aku tuh nggak pernah nganggap adanya kompetitor di combat sport Indonesia. Betul, Siapapun- emang nggak boleh harusnya. Siapapun promotornya, siapapun fighternya, berhak tanding di mana aja, berhak menentukan fighternya siapa aja, karena memang satu visi misi untuk Indonesia gitu. Betul, emang harusnya gitu. Gue setuju. Dan sorry, ini gue kasih tau ya, ini yang terjadi. Lu mau Karena di kita luar. tuh bukan untuk bersaing. Ya betul. Iya, iya. Di sini nggak ada persaingan. Nggak ada. Karena satu visi misi untuk Indonesia. Betul. Benar. Karena gini, di luar ada Dazen Boxing, ada segala macam promotor deh. Mau Dazen Boxing, apalagi sih, promotor-promotor luar. Di luar banyak Banyak kali banget, lah, banyak banget. kali. Tapi Tapi terutama yang terkenal ya Dazen. Iya, Dazen. Riyadh Season dari Better BF lawan Bifol. Mereka nih semua satu, terserah mau mainnya di mana, yang penting fighternya main.
Gue tanya sama lu, ada nggak fighter luar negeri petinju miskin? Nggak ada bro. Ya, nggak ada. Di Indonesia doang yang bingung. Puji Tuhan, Daud Jordan jadi senator. Coba lu lihat yang lainnya. Salah satu om kita Om Elias Pikal. Ya. Jadi apa men? Betul. Kasihan beliau. Om siapa? Siapa sih satu lagi? Chris John. Sekarang nggak ada namanya. Mereka semua harusnya punya something, punya legacy yang mereka bisa tinggalin buat Indonesia. Nah, bagaimana tanggapan pemerintah setelah pesan-pesan berikut ini? Tetap di Kick Andy. Bukan. Serius Nggak, Bang. banget dari Capek tadi. banget memang- biar ada daging anjing. Nggak, memang Bang, memang kalau Serius banget. Iya, bahasanya bagus. Gue juga suka juga jadi begitu dunia. Iya, tapi jangan lu plesetin lagi. Iya kayak Kick Andy. Lu 2 kali nih, 3 kali lu sebut King Andy. Iya. Kalau nggak ada sponsor mah bingung gua. Ya udah kembali di Dorce Show. Show. Lu tua banget. Lu tua banget cuma. Ih, gila banget ya. tadi Kabar ini enggak tahu dong show anjing. Ada satu lagi. Tetap di Ceriwis. Gila banget tuh. Sorry ya, Pren. Emang tua-tua di sini, Pren. Orang di belakang layar kamera tua kali. Pren. tadi aku mau ngomong serius. Nah. Tapi udahlah. Nah, lanjut. Tapi gue setuju apa? Ada lagi. Apa tuh? Paris gak tahu kenapa etis. Apa itu Bang? Enggak. Aku kuburan tahu pura-pura lupa ingat tahu aku. Lupa ingat. Itu enggak tahu aku. Nggak penting bang. Iya. Yang penting combat sport. Betul. Nah. Tapi maksudnya sebenarnya kalau sebelum dengan kalau tadi Raymond bilang seperti itu, nah harapan dari Bang Paris sendiri melihat ini kan udah rame nih, udah jalan nih, jalannya udah kebuka. Apa yang harus promotor-promotor atau semua orang terlibat sehingga ini tetap di tracknya nih? Jangan sampai ini menjadi apa ya, angin sesaat aja gitu loh. Syukur-syukur HSS Holy Wings ya bisa panjang lah, serius komit dengan apa yang mereka lakukan gitu. Kita berharapnya seperti itu. Tapi once kita anggap 20 tahun lagi, 30 tahun lagi Holy Wings nggak ada, Beyond nggak ada, akhirnya kan hilang juga gitu pada akhirnya. Nah, apa yang harus kita lakukan? Ini pondasinya udah ada, bagaimana mempertahankan pondasinya? Ya balik lagi dengan yang kami omongin tadi. Jadi kalau memang mau sama-sama maju, sama-sama berkembang, ya semua itu nggak ada persaingan, satu sama lain saling support untuk kedepannya untuk Indonesia gitu. Oke. Nah, kita agak deep sedikit, kita tarik mundur. Dengan semua pemikiran abang untuk memajukan combat sport, jauh-jauh dari Binjai datang ke ibu kota, Jadi Anjay. anjay, yoi. Kompak kita. Yoi, harus dong Awal sekali. Oh, boleh bang, boleh bang. Tiga Kalau kita. iya, boleh. Kita gini aja, kita gini. Ya semua. Ya, combat sport Anjay gitu ya. Banget gimmicknya. Enggak, kok biar kompak, biar Jangan kompak. combat sport anjay lah. Apa dong, apa? Combat sport maju. Oke, ya udah mulai ya. Combat sport maju. Mantap. Enak kayak juru-juru pemain. Lanjut Bang, lanjut. Sampai mana tadi Bang? Kita juga nurut aja, Pren. Jangan nurut lah. Dari semua apa yang sudah terjadi dalam hidup Bang Paris. Jadi CEO nih udah nih. Oke. Pukul pohon pisang udah. Ya Oh, satu lagi. Pukulan terkuat di bumi menang 2 kali aku. 2 Oh, kali iya. menang. Karyawan Indomaret udah. Nggak tahu kawan. Dulu aku karyawan Bang. Indomaret. Kasih Indomaret tuh. Kenapa enggak Alfamart, Bang? Ah, Kenapa enggak Alfamart? Kasih Indomaret dulu. Kenapa nggak karyawan? Alfamart. Itu sales. Nggak ikut-ikut. Kita itu Enggak, Bang. Aku enggak kesana, Bang. Sumpah. kita nggak tahu ya, Pren. Itu dari dia sendiri. Kita nggak ikut-ikut. Aman aja nya. Oke, siap, Pren. Nggak. Nah, semua yang sudah terjadi yang paling kalau Bang Paris pengen ngucapin terima kasih dalam kehidupan Bang Paris, siapa yang pengen Abang makasih lah? Ibu, bapak, orang tua, adik. Yang pasti aku mau ngucapin sama kedua orang tuaku lah Bang. Mama, bapakku, karena udah ngelahirin aku. Dan nama Paris Fernandes itu ini belum pernah aku bahas nih. Nah, Ini dia yang belum pernah aku bahas. Ini Jadi eksklusif ya. ya, nama Paris Fernandes itu bapakku ada artinya tuh Bang. ada apa? Ada artinya? Jadi sebenarnya banyak yang nggak nyangka namaku tuh bisa Paris Fernandes gitu. Kenapa bisa Paris Fernandes? Jadi gini, Panya itu dulu kan mamaku orang Jawa, bapakku orang Cina. Jadi Panya itu Kok ada Cina ya, Le? aku ada Cinanya. Pas mata kau sipit ya. Iya.
Terus? Jangan ketawa lah bang. Enggak penting banget remote Dia yang sumpah. ketawa, orang kan DJ serius. Kenapa sih gua mulu? Dah. Yang ketawa dia. Udah diam dulu, ini aku mau ngomong nih. Aku juga ada Cinanya, Bang. Aku nggak nanya Nggak bang. nanya. Nah, jadi bapakku Chinese, mamaku Jawa. Aku lahir itu Rabu Pahing. Rabu Pahing tuh apa, Le? Panya itu Pahing, pa. Nah, Ris. Terlambat. Pahing, Rabu Pahing gitu. Kan ada kalender Jawa lah Ya, gitu kan. Pahing, Kliwon. Iya, Ya. Legi. Nah, jadi kenapa nggak Kliwon, Bang? karena nggak malam Jumat. Oh iya. Lanjut, udahlah Lu Bang. jadi Awal. pleset-plesetin mulu ini. Lagi serius. Ini lagi eksklusif, dia nggak pernah bahas. Udah, Bang. Iya. Sorry ya, Le. Iya, Le. Semua Jadi emosional sih Bang, lanjut Iya. Bang. Aku pengen serius dengarnya. Oke. Kelihatan rambut kan gua. Pak Terus, Le. Pahing. Riz itu dulu bapakku tuh jualan buah. Jualan buah salak tau gak? Jual salak. Yang kulitnya keras. Iya. Yang dalamnya Salak. manis. Salak buah-buahan lah. Iya. Ya, oke. Nah, jadi Kau marah ya bahas buah-buahan ya? enggak buah-buahan lah Oh, itu. iya. Orang Iya, binje, sorry, Wak, sorry. ya kan. Oke. Nah, pada saat mamaku hamil aku itu laris. Oh. Buah-buahan itu misalnya kita pesan itu berapa goni atau karung tau nggak? Ya, misalnya kita beli 3 warung dijual lagi tuh laku Habis. Ya. dalam waktu yang cepat jadi laris. Jadi Paris. Oh. Jadi Pahing laris. laris bawa rezeki lah nih anak ini gitu. Iya. Ah. Emang kau banyak rezeki sih, Le? Awak berteman sama kau banyak kali duitku. Terus? Nggak ada uang aku Le. Nanti aja, Le. Ya alhamdulillahnya bapakku ngasih nama Paris itu yaitu anak bawa rezeki gitu lah kan. Oke. Nah Fernandes itu dulu bapakku sebelum menikah sama mamaku itu pernah kerja di salah satu restoran besar di Medan. Nama yang punya tuh Harry Fernandes. Oke. Dengar dia belum? Oke. Iya. Hah? Kenapa? Kenapa? Cuma jokoki loh. Iya, nanti lupa. Oke, Oh, iya, oke, iya, Ya udah. Terus? Kenapa dia ngambil nama Abang Harry Fernandes tadi? Karena Bang Fernandes ini dia abang itu kaya, ramah, maksudnya kayak sama karyawannya bagus dan orang besar di Medan gitu. Oke, terus? Jadi dia punya harapan Aman. Paris Fernandes itu akan menjadi orang yang bisa membawa rezeki, membawa besar nama keluarganya, Iya. baik, Emang tahu kali berarti rendah ya? hati, Iya, dan iya, bisa iya. menjadi star gitu. Memang Aku pas sedih sekali, ya, kalau Bang. ini aku sedih. Karena itu doa bapak emakku dulu ngasih namaku. Dan alhamdulillah sekarang kecapai gitu. Iya, itulah kejadian, Iya. Bren. Ini aku Gokil sedih kok, kali ya. aku pukul kok bercanda Gokil, lagi kok. gokil. Iya, itulah. Gokil. Itu. Itu. Ini deep banget, ini deep banget. Ini Gila. deep banget. Ya, Gila, keren. Itu jadi harapan orang tua aku itu. Jadi makasih karena mungkin sekarang mak bapak aku di Binjai, makasih. Aku anak Broken Home, friend. Jadi mungkin udah nggak sama-sama lagi tapi bapak sama mama sukses didik aku sampai sekarang yang bisa cari uang sendiri, Yes, betul. mungkin bisa memberikan dampak positif dan semoga terus bisa. Kalau emang aku ada salah ya mohon maaf, namanya manusia boy bukan nabi kan gitu. Ya. Jadi semoga bisa memberikan dampak positif bagi orang lain dan berguna bagi orang lain lah gitu aja. Ya karena pada akhirnya mungkin mereka gagal menjadi seorang pasangan tapi tidak gagal menjadi seorang orang tua. Bener. Aku jarang loh di podcast bisa keluar air mata boy. Ini kau pun belum keluar air mata. Enggak, Bro. hampir keluar boy. Oh iya, Karena janganlah, Bren. kita tuh sensitif. Mau iya. petinju mau apapun itu Pasti sensitif. Kalau bahas mama sama bapak pasti sensitif kan. Se-effort apa mereka memperjuangkan kehidupan seorang Paris Fernandes? Wah, mama aku sampai ke Malaysia dulu mau nyokolakan aku. Kerja sampai ke Jadi TKI. TKI di sana. Iya, jadi kelas 3 SMP aku tuh udah kerja pasar kan. Udah kerja pasar tahu? Kerja pasar ya, kerja. Pajak lah, pasar pagi jualan kentang, Iya, jualan iya, iya, jipang, iya, iya, jualan cabe. Nah, minimnya ekonomi, jadi payah aku mau sekolah. Bapakku juga pada saat itu ada problem finansial karena pisah rumah, pisah apa lah ya namanya, pisah ranjang Ya, gitu pisah sama ranjang aku lah. itu udah broken 6 kali. Akhirnya mamaku memutuskan untuk bisa dapat penghasilan lain, kerja di TKI, kerja jadi TKI di Malaysia untuk bisa ngirimin aku uang dan aku sambil kerja gitu. Jadi aku pas kerja di pasar dulu, karena aku anak satu-satunya, aku selalu mikir kayak ini mama bapak aku semakin tua, kalau bukan aku yang bisa menaikkan derajat mereka siapa lagi gitu. Nah dari situlah itu kalau nggak salah umur 14 tahun aku tuh. Dari situlah aku mulai mikir kayak mana caranya bisa menaikkan derajat orang tua gitu. Makanya aku selalu kerja, percaya, bertinju, Yeah. jadi karyawan, ngonten gitu-gitu. Semua dikerjain gitu loh. Karena emang udahlah kalau ini nggak jalannya coba lagi, ini yang coba lagi gitu. Sebagai anak tunggal kan gak mudah. Pasti gini, orang tua pasti punya ketakutan ngapain nak bertinju, baku pukul tuh ngapain. Saya anggaplah kayak
mungkin pasti nggak tega orang Betul, tua ngeliat anaknya betul. dipukul. Waktu itu ibu, Mamaku nggak ngasih bang. iya kan Iya pasti karena kan? aku baru tanding nggak bawa uang sama sekali, cuman bawa medali. Itu mataku biru kan. Nah. Mamaku nangis neng aku Hmm. karena aku bawa uangnya 50.000 enggak. Kenapa nggak 100 bang? Jadi nangis karena ngapain lah nyari kerja, nyari hobi ataupun memang percaya bisa dapat uang, lukain badan gitu. Iya. Tapi aku bilang sama mamaku udah nggak apa-apa, mak percaya aja gitu aku bilang. Nah apa yang bikin abang percaya? Ya percaya aja Tuhan lebih besar dari yang kita bayangkan gitu. Pasti kalau kita niatnya Bagus. kita niatnya baik. Aku Iya. sampai belibet kan. Iya. Kalau kita niatnya baik untuk orang tua, cari rezeki, pasti Tuhan pasti mudahkan gitu. Ya maksudnya sebegitu yakin combat sport boxing betinju ini bisa menjadi sesuatu panjang bagi kehidupan abang tuh apa triggernya? Kayak ini bisa nih gua betinju ini dapat jadi uang. Apa alasannya bang? Kan nggak Itu faith dia, bro. Alasanku yaitu percaya sama yang kamu lakukan. Yo, faith. yakin dengan apa yang abang Yakin apa yang kita lakukan gitu. Dulu sampai aku Gokil. bilang sama, dulu aku konten-konten juga kan, ini udah tinju, udah Iya, semuanya. iya, Jadi aku ngomong sama pelatihku, aku bilang, bang kayaknya kita nanti bisa dapat uang nih bang dari Bang video. Asmi ya, Iya bang Coach Asmi. ya. Iya. Coach Asmi, hormat, keren. Ini pasti bang Jimmy kalau nonton ini pasti iya gitu. Ya masih dia bilang enggak, gila juga kalau Iya gitu. iya maksudnya Iya gitu. benar. Aku bilang sama bang Jimmy, bang pasti nanti kita bisa dapat uang dari video gitu. Betul. Abang Selalu udah yakin percaya, udah percaya aja emang. yakin aja udah. Iya, ya dibalik yakin itu ada doa, Iya, minta restu orang betul. tua, usaha, ikhtiar jangan lupa gitu. Nah sampai pada akhirnya mama ngizinin, kan nggak mudah seorang mama ngelihat anaknya satu-satunya dipukul, Yes. berdarah segala bengkak. Titik baliknya apa? Dan ujung-ujungnya memang mama itu akhirnya mensupport dan percaya sama anaknya. Jadi dibalik anaknya percaya, orang tua juga harus percaya apa yang dibuat anaknya gitu. Gak nyangka bang, awak bang. Ini kalau kita Flashback. ngomongin Flashback. fun fact-nya ya. Mundur, ya. Bang, awak dulu kerjanya nganter-nganter kentang bang. Nganter-nganter cabe, nganter-nganter beras. Ini Jadi kau nggak ngarang ya? karyawan, Ini Hah? bener ya? Ini betul ya, asli. Oh, iya, oke. Beda sama kok nganter lonte. Ayo lanjut. Angelo tuh gue. Gak ada Asli gue bangun aku jam nganter-nganter. 3 pagi dulu. Gila nih orang nih. Bangun jam 3 pagi, udah gitu pulang sekolah jam 6:30. Itu pulang sekolah, pulang dari pasar, jam 6:30 itu aku sekolah. Pulang sekolah jam 2 siang, jam 1 siang. Istirahat, tidur siang, sejam 2 jam, jam 4 aku latihan tinju. Gitu. Jadi memang kayak aduh bisa lah nih. Bisa lah Iya, gitu. iya, meyakini iya, itu. iya. Meyakini itu semua gitu. Nggak nyangka, awak pun nggak nyangka bang bisa di posisi ini bang. Akhirnya Apa respon mama dan bapak? ya mamaku sebenarnya aku kadang sering bilang juga sama aku nggak nyangka ya mak kita ya akhirnya kan bisa beli mobil, bisa alhamdulillah Ya. bisa kurban. Iya. Bisa nikah. Kalau dulu aku mau makan daging, kau tau daging kan Iya, bang? daging, tahu. Daging lembu itu, Iya. itu harus Kambing, nunggu raya tahu, haji daging Idul kambing. Adha dapat kupon gratis kan. Ya betul. Nah ini sekarang, awak bisa beli lembu kapan aja. Alhamdulillah kan, Iya. kurban alhamdulillah bisa Gua kurban. tahu dulu lah ke lembu apa nggak tahu nih. Lembu sapi bang. Ya kayak abang gini lah badannya gemuk. Gue orang bodoh. Tahu abang ini Enggak, lembu. maksud Tahu lembu. Tahu. Jadi Ini temannya Vincent. Jauh banget anjing. siapa? Desta. Club 80 dia nggak tahu. Lembu. Lu jauh banget. Enggak, lu kejauhan nih. Kita anak muda. Bukan kejauhan, ketuaan. Iya makanya kejauh. Awak Bang. tahun 2001 bang. Tuh. Nggak tahu bang. Lu panggil-panggil bang masih ada ini. Masih anak-anak bang. Aku 2008. Mimpi lu 2008. Iya 12 tahun lalu maksudnya. Iya. Terus Ya udah gitu nggak nyangka aja. Akhirnya bisa. apalagi menjadi dari apa Iya, yang apalagi jadi ditekunin. CEO. Yes. Nah, coba Dari lah. pukul-pukul pohon pisang, Iya. bisa ngalahin bintang, Nah bisa menguasai Jakarta, nggak menguasai lah. menguasai lah. Enggak. Menguasai lah. Enggak lah. Bisa Kok lu maksa sih? Enggak lah. Ya biar orang lu bilang gua pun. lu bilang iya biarin aja lu kayak bisa lah kan kasihan orang bukan dia yang nguasain Jakarta. Yang nguasain Jakarta ya gubernurnya lah bang. Nah, sama orang yang di belakang kamera nih nguasain Jakarta. Nah. Oh. Nah itu abang-abang yang duduk situ yang agak-agak. Ali Sadikin. Ya, oke. Lanjut bang. Nggak ada yang tahu nih, nggak ada yang tahu. Ali Nggak Sadikin. ada yang tahu siapa di belakang. Enggak ada. Ada Nah. Jokel. Ya. Ya. Terus? Bisa jadi CEO. Apa yang paling perjuangan apa yang abang paling ingat? Paling jatuh, paling nol, paling susahnya
abang dulu sehingga abang berkata bahwa wah thanks God ada di titik ini? Wah, kalau dibilang perjuangan banyak kali bang. Yang paling rendah, paling Satu di aja yang titik paling di mana membuat lu- abang berpikir hampir nyerah tapi yaudahlah dikit lagi. Banyak bang. Satu aja. Apa aja. Ya paling dulu yang kenotis di pikiranku sampai aku nggak jadi orang yang bandel mungkin ya Iya, iya. pada saat itu ya. Gak lupa diri lah. Nggak lupa diri, dan bandel itu kan nakal lah gitu, kayak pulang malam nggak pulang-pulang, sama mama sama bapak dicariin gitu kan. Jadi mamaku dulu pernah ngomong sama aku, dia bilang gini, kawanku dulu kebetulan yang sering aku mainin itu, yang aku sering mainin lagi, Iya, yang sering sering aku main main bareng. yang main-main sama yang keluar bareng sama dia, itu kebetulan anak orang punya kan, anak orang kaya lah. Jadi aku selalu kayak pergi siang pulang malam, pergi siang pulang malam, begadang lah gitu pada saat sekolah. Jadi mama aku bilang gini, Riz, jangan pulang malam terus gitu. Maksudnya kayak kalau pulang tuh ke rumah gitu, jangan tidur di mana-mana gitu, jangan jadi bandel lah gitu. Karena kita beda sama dia, kita tuh orang nggak punya. Jadi jangan ikutin pergaulan dia. Dia mau kayak mana mak bapaknya ada uang, kalau kita nggak punya uang gitu. Jadi dari situ aku kepikiran kayak betul juga kata mama aku, kalau misalnya aku nggak bener-bener mikirin masa depan ke depannya, ya kayak mana gitu. Kalau aku juga nggak ambil pusing soal masa depan ataupun nggak dengerin omongan mama aku, mungkin ya aku pikirannya nggak dewasa gitu kan. Gitu. Yang gak jadi yang diri lu sekarang. Ya juga, itu sih mungkin bang, yang buat aku tuh kayak wah, kira aku kerja konten. Mungkin kalau lu bisa abang bisa Lu apa abang nih? lu abang ya. Lu adek. Lu adek. Satu kalimat yang bisa menggambarkan bagaimana perjuangan ibu dan bapak dari seorang Paris Fernandes. Satu kata nih. Satu kalimat. Kalau satu kata dikit kali lah. Kayak mana bang? Aku lupa. Satu kalimat yang bisa menggambarkan hebatnya bapak dan ibu seorang Paris Fernandes membuat menjadi Paris Fernandes. Satu kalimat bagaimana menggambarkan bapak dan ibu bisa membuat seorang Paris Fernandes bisa menjadi CEO HSS. Satu kalimat yang paling bagus gitu ya. Bisa menggambarkan dan menyimpulkan semua ucapan terima kasih. Ya mungkin keringatnya bapak dulu kerja, udah gitu air susu mama dulu yang untuk menjadi darah dagingku, dan pengorbanan bapak selalu berdagang dari dulu itu nggak sia-sia. Akhirnya anaknya bisa menjadi orang yang berguna lah gitu, bagi dirinya sendiri, bagi keluarganya. Apalagi aku udah punya istri dan anak kan bang, berguna bagi istri dan anak, dan berguna bagi mak bapak dan keluarga kita yang ada di sana di Binjai gitu. Itu sih. Gokil, CEO HSS. Gokil. Paris Fernandes. Gokil. Gokil. Nah terakhir bang, kapan HSS bisa dikasih tahu lagi kapan? Oke, jadi ini kayaknya tayangnya udah lewat ya, di Bali. nggak apa-apa. Tapi yaudah kalau gitu. Next ya. Jangan, ceritain gimana serunya pertandingan di Bali kemarin. Kan belum bertanding. Kan itu tayangnya pas udah. Kan ini 2 hari bertanding, Bali tanggal 18, awak kemarin tanggal 15. Tayangnya kan 2 minggu lagi bang. Sabar. Ini kan tayangnya 2 minggu lagi Sabar, bang. Le. Iya. Sabar. Nah, maksudnya kan ini kan biar Juga emang bikinnya orang emosi aja. kan tayangnya 2 minggu lagi. Ya belum, itu kan udah lewat. Iya mon. Ini Kalian ngerti gak sih? lu yang nggak ngerti. Ini bahasa banget Iya, BTW. lu nggak ngerti. Makanya karena calon fighter, kita pukulin dulu ini berdua. Nih, ini kan HSS tanggal berapa? 18? Tanggal 18 Mei. Mei. Ini tanggal 15. 15. Tayangnya 2 minggu lagi. 2 minggu Berarti lagi. kan di bulan Juni. Nah, bagaimana keseruan acara kemarin, Bang? Jadi keseruan tanggal 15 kemarin teman-teman. Iya. Tanggal 18, tanggal 18 Gimana kemarin. keseruannya, Bang? Keseruannya aku belum nengok pula kan. Kan bisa diprediksi, seru banget gitu. Oh enggak, Ya. maksudnya dia gini, perkiraan Kaule gimana nih serunya nanti Enggak, tanggal bukan 18. perkiraan. Yang terjadi tanggal 18 itu gimana, Bang, kemarin, Ya Bang? promotor bukan dukun. Kau jawabnya, Le, seru jawabnya seru. Pokoknya pertandingannya picah. Iya.
gitu. Sama nanti satu lagi nih. Ya bismillah ya teman-teman. Nanti kedepannya HSN Agustus kita ada kickboxing. Ada kickboxing. Ini dia yang harus ditunggu-tunggu karena kickboxingnya akan luar biasa dan fighternya bakal nggak kalian duga siapa. Iya. Ya gak? Ya nggak bukan. Yang gua. pasti bukan Raymond teman-teman. Ya kan betul. Betul. Kalau pengen tahu informasi dari HSS bisa dicek di Instagram. Kan nggak semua orang follow HSS. Betul. Jadi untuk teman-teman semuanya yang belum follow Instagramku, Instagram Paris Fernandes YouTube. yang YouTube Paris Fernandes. ya semua lah promo sekalian. sebut boleh, lah. boleh, Bang. Iya, pokoknya semua mau Instagram, mau TikTok, mau YouTube namanya Paris Fernandes, foto profilnya yang agak suspek. Embong kali ya. Ya, yang agak suspek. Nah gitu, kalau yang belum follow IG, TikTok dan YouTube-nya Holy Wing Sports Show, bisa langsung di-follow Holy Wing Sports Show. Ya, saya Dan bentar- nantikan bentar pertandingan-pertandingan lagi ya, yang Lanjut aja, Re. Ini Lanjut udah aja, lanjut aja, closing, emang gitu. udah closing. Emang gitu. Bentar ya. Orang lagi promosi lo, Bang. Gila banget, orang lagi promosi. Sorry, Ale. lupa aku kan promosi apa tadi. HSS, Bang. Holy Wings. Ya, Lanjut jangan aja, Bang. langsung aja Ini kan di-follow. urusan rumah tanggaku, lanjut aja, Bang. Gila, rumah tangga emang udah nikah, pacarnya belum. Udah cerai ya. Udah cerai, udah gak ada. Abang udah cari, Bang? Hah? Abang udah cari? Panjang ini, Bang. Jadi gini, Bang, ceritanya, Bang. Jangan jadi panjang, udah mau habis. Lanjut, Le. Awak kan mau jadi podcast tadi, Bang. Lanjut, Le. Holy Wings. Buat 2 episode enggak bisa ini? Bisa, nanti bisa. Nanti ada lagi. Lanjut, Le. Holy Wings. Jadi jangan lupa di follow juga Instagram, TikTok, dan YouTube-nya Holy Wing Sports Show teman-teman semuanya. Jadi ya semoga harapan aku juga kalau ngomongin combat sport, semoga combat sport di Indonesia semakin nanjak ke kancah internasional Yes, dan amin. juga banyak fighter-fighter yang akhirnya bisa mengharumkan nama Indonesia kelak. Yes. Dan makin banyak promotor di Indonesia yang bisa memberi wadah kepada atlet-atlet. Bukan cuma 1, 2, banyak aku pengennya gitu. Yes, Jadi yes. semuanya Bersinergi dan juga yang di daerah-daerah juga bisa bertanding di tempat-tempat promotor yang ada di daerah. Woi. Let's go. Dan sebagai di dunia entertainment, semoga juga teman-teman dari kita yang ada di dunia entertainment ini bisa Yes. mensupport, Betul. entah meramaikan, Amin. ikut coba Betul. segala macam sehingga namanya juga semakin besar. Betul. Dan ada inovasi-inovasi juga dari teman-teman konten kreator atau seniman yang bagaimana cara bisa mengembangkan combat sport ini. Kenapa gue ngomong gini? Karena kemarin gue baru inget, Uus tuh pernah bikin namanya Kebanting. Oh iya, Bang Us pernah yang dia pernah bikin event. Jadi modelnya kayak Smackdown. Kayak Smackdown tapi Iya. Indonesia. Betul. Oh, di Bandung kan? Di Jakarta, dia bikin konten. Dia bikin konten, konsepnya Smackdown. Oh, oke. Namanya gua Kebanting. bener. Oke. Terus, Dan itu cuma 2 episode. Dan itu bagus banget. Maksudnya kita yang dulu hidup dengan Smackdown itu Oh, teringat iya, kembali iya, satu iya. dan itu kan sebenarnya cara untuk menaikkan combat sport juga tanpa disadari kan. Iya. Dan ternyata menarik minat lah. menarik minat. Sesuai dengan yang bela diri, oke. Kenapa gue ngomong gitu? Ternyata di Malaysia punya hal yang sama seperti Uus bikin. Dan itu jalan mampus. Itu kayak Rame. udah kayak Smackdown-nya Malaysia dan rame. Aku baru banget. tahu loh kalau di Malaysia ada ini. Ada Sama-sama, atlet, gua juga. pemain Smackdown Malaysia ini. Ini bukan masalah apa yang dia pakai. Hijaban dan dia kalau dulu kan di Smackdown ada yang pakai baju seksi kan cewek-ceweknya kan. Ini pakai hijab dan juara menang. Wah. Kenapa Indonesia nggak bisa? Maksudnya sayang banget nih buat Bang Uus. Harusnya kayak gitu-gitu bisa dilanjutkan tuh. Karena itu salah satu bisa menaikkan kan. Iyalah. Oke, sekali lagi terima kasih buat Paris Fernandes. Thank you Bang. Yes. Pokoknya Tepuk tangan untuk Paris, CEO kita. Aku mau naik ring Bang. latihan kau. Oh, latihan. Tapi aku mau bilang kalau awak kemari ada salah-salah cakap, Nah. ada salah-salah ngomong, mohon maaf ya. Aman Bang, Ada, kita juga aman, Bang. aman ya. Kita juga Kita juga minta maaf, Ren. minta Kalau maaf. emang Kalau abang agak- memang banyak kali salah, Bang. Ya. ya. Nah, Dan dimaafin ya, Bren. aku mewakili Raymond. Maaf kalau Raymond emang bisa star jadi syndrome gua? Bang. Oh, memang ya. Iya, Gila. emang star Kau syndrome. memang ya jawaban kau ya. Iya. Gila kali kau. Iya. Kau udah tadi sapu kau lo anjing. Ya semenjak maraton kemarin. Besar kali namanya dia Bang. Udah lah, balik lah ya. Ya Bang, kalau gitu Bang ya. Hati-hati Bang Bang, ya. ya. Hati-hati Bang ya. Salah kata, mohon maaf ya. Ya Bang, aman Bang, aman Bang. Bang ya, aman ya, Bang Aman ya. ya. Tetap di The Fighters. Fight for your your faith. faith.